Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun yang betul-betul membutuhkan sejahtera. Orang setanah Jawa itu sebenarnya mereka itu hanya bersekutu sama jin, kalau enggak jin itu iblis. Nah, makanya Satria Beringin itu diturunkan di Ibu Pertiwi, dilahirkan di Ibu Pertiwi untuk meluruskan supaya umat manusia itu beragama yang punya Allah. Allahnya bukan dukun, kiai, pendeta, tapi sudah beda lagi. Allahnya itu. Ya. Kalau ada orang sakit nggak bisa diobati dokter, larinya nggak sama Tuhan, nggak sama dukun dan kiai lagi. Allah kita ada ibu bumi, sehingga saya itu Allah. Maka kitab yang diimban sama Satria Beringin, Gusti Allah Satria Beringin dewa manusia. Jadi manusia ini manusia paling keren. Contoh, Satria Beringin Muhammad Rais menciptakan penghancuran. Sukmaku menghadap ibu bumi berbuang kosong, sing nguasai raga jiwaku. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci. Aku minta hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis. Dajjal sekapun sing gauli istriku sampai Bibin Binarti. Penggali lubang kemaluan, lubang pantat, lubang mulutnya. Pikirnya baru Bismillah. Allah Maha Pengasih. Jadinya angin ini tadi kodam. Itu ditirakati. Jadinya kodam. Karena sukma kita ini menghadap dan membuat, jadinya kodam. Seperti itu. Jadi angin yang dibuat sukma kita ini tadi, yang di kemaluan istri Pak Aris ini tadi, ini jadinya pusaka. Terbentuklah angin ini penghancur alam kita seluruh. Jadi istri Pak Aris ini nanti kelak apabila digauli kaum laki-laki, manusia, makhluk halus maupun iblis, dajjal kalau hancur. Di mata angin dan bumi ini nggak ada kekuatan seluruh apapun. Hanya kebenaran hanya milik Allah. Salah. Allah itu nggak membutuhkan kita, kita yang membutuhkan Allah. Pak Rois yang membutuhkan Allah. Pak Rois yang membutuhkan angin dan bumi dari serangan-serangan manusia dajjal. Jadi kalian nanti juga seperti itu. Kalau kalian udah membuat seperti itu, Satria Beringin lah yang bertanggung jawab. Satria Beringin Imam Madini tadi diturunkan ke muka bumi ini tadi, dilahirkan di Ibu Pertiwi ini untuk membawa kerajaan. Atau alam berikut. Kita lihat istri Pak Ros Bibin Winarti sama Siti Rahayu itu, yang di Semarang maupun yang di Pekanbaru. Sebelum kodam itu benar-benar kuat, nggak bisa diangkat makhluk lain, jin atau iblis. Ini tambah terus sama mulut Pak Ros nggak akan pernah berhenti zikir 24 jam selama mata Pak Ros terbuka. Jadi iblis sama jin ini tadi, atau iblis atau dajjal ini tadi, yang membuat penyakit virus dan seterusnya,
Ini pura-pura mau ngobat. Gayanya bisa ngobat. Serang Pak Rois. Panas rasanya. Nah, cara melindungi raga kita dari serangan iblis atau dajjal ini tadi yang dipelihara umat manusia selama ini. Kan semalam sudah diajari. Jauh-jauh hari sudah diajari. Caranya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci. Aku minta support jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala dari bentuk apapun. Zikirnya Bismillah selama puasa atau tirakat. Apa sih artinya orang puasa atau tirakat? Artinya puasa ini menyucikan raga dan jiwa, menghadap ibu bumi sing menguasai jiwa. Jadinya raga tidak akan diselimut angin, diserang makhluk-makhluk angin yang gampang. Seperti itu. Makanya yang menyusup ke dalam tubuh raga manusia ini iblis, yang di luar itu jin. Jin ini tadi manusia moksa. Jelas. Sekarang istri Pak Ros ini asal didatangi laki-laki dajalan Datullah ini tadi, ya ketawa, senang. Apabila laki-laki dajalan Datullah ini sakit, habis nusuk, habis gauli, kesakitan, ditinggal pergi, nangis. Suaminya yang pertama sebelum Pak Rois ditinggalkan. Giliran laki-laki dajalan Datullah, seks bebas 24 jam. Itu terpasang kayak penghancur alam langsung. Sibuk nyari dukun atau kiai dajjal. Katanya mau nyari apa? Sibuk mau buka. Mau dicabuli pun rela. Makanya orang-orang ikan itu 80% udah nyabuli yang namanya bibi. Cuman sayangnya apa? Belum terbuka gaib penghancur alat vital ini tadi belum kuat. Ini sayangnya. Makanya sampai sekarang ini baik yang di Pekanbaru maupun di Jawa terus ditambahkan. Terus baris itu sampai benar-benar mati di tempat. Seperti istri baris yang nomor 6 yang namanya tarik kalau itu nggak ada lagi yang sanggup mengangkat. Preman-preman dukun dan kiai cabul ini tadi, kiai bejat ini tadi, yang makai narkoba ini tadi, sekarang menyerang Pak Ros. Usaha Pak Ros jangan sampai memiliki uang, jangan sampai Pak Ros punya harta, mau dibuat sengsara Pak Ros. Serangan mereka ini pantas. Pelajari sama kemampuannya apa aja dan seperti apa. Orang-orang yang dirasuki dajjal atau iblis ini seperti apa cara-cara mereka. Ini kan sudah berkali-kali dibilang sebelumnya. Yang namanya endang secara Jawa yang dibuat ilmu kuda lumbung ini juga iblis. Yang namanya Kiai Semar ini, Bodronoyo ini tadi juga iblis. Iblis itu yang ngasih nama seluruh suku. Yang ngasih nama Dajjal ini tadi orang Indonesia, ya jangan merasa dirimu kebal. Yang ngasih nama Tuhan ini orang Arab Saudi.
Kalau orang Bataknya dikasih nama beko ganjang atau beko ginjal. Ini orang Batak. Ini satu makhluk tempatnya di raga manusia yang memperjual belikan perempuan pelacur-pelacur ini, makhluk ini yang menyusup. Makanya Ibu Ning Seti Nampi itu bohong. Ibu Ning Seti Nampi itu bohong kalau dia itu bilang yang ngobat itu Allah. Yang ngobati jin atau iblis yang bersekutu sama Ning Seti Nampi itu bisa. Apa dia tes? Kalian kunci kayak pengancur vital perempuan itu atau kayak mana caramu menghadap sama alam? Suruh ngobati Ning Seti Nampi. Kalau sembuh aja cepat, nggak bakalan sembuh. Penyakit yang diobati sama Ibu Didaya itu perbuatan jin antar leluhur. Kodam nggak bisa. Sama seperti Satria Muhammad Rais. Harta amanah itu, cara membuat pagar gaibnya itu, seperti Pak Rois membuat pagar gaib penutup kemaluan perempuan supaya nggak bisa dicabuli makhluk. Jadi cara melindungi istri itu bukan diikat rantai, kirim doa terus. Jangankan istri-istri Pak Rois, Ibu Siti Hawa aja bisa terjebak sama iblis. Makanya Ibu Siti Hawa makan buah koldi, jadilah raga, jadilah bumi. Jadi bumi ini bukan diciptakan oleh Allah. Karena Siti Hawa makan buah koldi, jadilah raga, jadilah. Akhirnya adalah keturunan manusia. Begitu ada keturunan manusia di muka bumi seperti kita ini, akhirnya adalah anak-anak manusia, anak bumi. Dulu manusia itu nggak punya agama, jadilah gendruwo. Jin jadinya jin gendruwo. Setelah itu menyembah api, jadilah jin si mata merah yang membuat penyakit virus dan stroke sekarang. Setelah itu jadilah jin kuning atau alam kadewatan. Orang kita Kristen nggak ada yang punya jin, nggak ada yang jadi jin karena orang Kristen agama berduka. Makanya nggak ada yang puasa, nggak ada yang tirakat. Kayak orang kita Kristen ini yang paling rapuh, paling mudah diserang sama dajjal atau iblis. Orang kita Kristen. Ada agama Muslim, barulah jadi syekh. Andi bilang sama saya terbilang, dari adanya manusia sampai sekarang, belum ada satupun roh atau manusia ini tadi yang bisa mengembalikan perbuatan roh menjadi sembuh. Roh membuat kodam, balikkan ke angin lagi. Makanya Satria Pilih diturunkan ke muka bumi untuk membawa kerajaan. Orang mati biar surga atau neraka. Orang mati biar masuk surga atau neraka. Semua manusia masuk surga.
Nerakanya itu alam nyata. Yang dimaksud dosa di agama itu celaka. Karena sesudah hari kiamat ini tadi yang akan dipertanggungjawabkan sukma kita ini tadi. Makanya orang mati dibebaskan. Kalau yang di alam, kalau orang muslim orang mati dibebaskan. Jadi sistemnya ini menyempurnakan gitu. Tadinya nggak punya agama, nyembah api, nyembah dewa, nyembah Tuhan Yesus, nyembah Allah, tapi Allahnya juga nggak ada juga. Makanya seperti itu. Supaya tepat sasaran. Allahnya bukan dukun dan kiai. Allahnya bukan yang diyakini. Allah kita itu ibu bumi bapa. Itu yang disebut di agama. Malaikat kita itu hanya 4. Malaikat. Jadi sukma kita ini didampingi sama malaikat 4. Malaikat keempat malaikat ini tadi memiliki kekuasaan berbeda-beda. Abang kawah, adik, ari-ari, bantal anak bayi atau lepasnya pusat ini tadi. Itu ada sukma. Itulah yang disebut malaikat atau saudara. Makanya jadinya Islam ini tadi hanya disuruh mengakui bahwa kamu hidup enggak sendirian. Kalau di Islamnya disebut syahadat. Akuilah bahwa dirimu hidup. Ada malaikat, ada saudara. Malaikat 4 ini saudara 4. Limo pancer sukma kita. Yang di bawah ibu kita. Yang di atas kita angin Bapa Allah. Sang yang menang, sang yang widi. Gusti Allah, Bapa Allah. Jadi berbeda-beda dengan cara ngasih namanya itu. Jadi cara masuknya ke kerajaan langit sana kayak mana? Ya, Satrio Piling akan membayar kalian semua yang mengikut Satrio Piling. Satrio Piling jadinya Imam Mahdi itu seperti apa sih caranya? Harus ratunya ini tadi, wakilnya Ibu Siti Hawa, Ibu Bumi, Ibu Pertiwi ini duluan yang menitapkan. Kenapa kok seperti itu? Ya karena yang buat masalah ini tadi ya Siti Hawa ini tadi. Gara-gara Siti Hawa makan buah koldi inilah jadilah raga jadilah. Makanya Satrio ini selalu dipingin. Jadinya Imam Mahdi. Ratunya ini tadi ketemu sama Yesus. Dibaiat sama suruh sembah sujud sama ibu. Caranya dikasih tahu sama Satrio. Sempurnalah umat manusia ini beragam. Allahnya bukan dukun dan kiai lagi. Itu caranya dibaik. Doanya kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, aku berniat mandi suci, buang dosa kecil, dosa besar, hadas kecil, hadas besar, karena Allah, karena dari hati Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad utusan. Syahadat 3 kali sholawat Nabi. Apa arti syahadat? Apa arti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Apa artinya sholawat Nabi? Monggo dibacakan di kolom. Lalu dikunci Al-Fatihah. Air yang untuk mandi ratunya ini apa? Apa aja? Bunga mawar merah, mawar putih, bunga kenanga. Di mawar putih, mawar merah, bunga kenanga inilah yang membawa ke kerajaan langit. Mawar putih ini rumahnya Sukma, mawar merah itu pusaka, bunga kencana ini kereta kencana dibawa ke gunung Arjuna. Jadi kerajaan langit, pintunya kerajaan langit di seluruh dunia ini, muka bumi ada di gunung Arjuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.